waktu saya melihat jadwal pertukaran mimbar Matius 26 ayat 33 dan Matius 26 ayat yang ke-75. Saya rasa kamu sudah membaca ini firman Tuhan, yaitu Petrus menyangkal Yesus. Itu manfaatkan setiap kesempatan. Nah, di dalam cerita firman Tuhan ini menceritakan bagaimana Petrus mengalami proses sebelum dia bertobat dan menjalani hidup sebagai saksi Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini ada 3 hal yang mau kita pelajari bersama-sama. Yaitu hal pertama, cabaran Petrus. Apakah cabaran Petrus pada masa itu? Dia sudah bersama-sama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, tetapi di sini Petrus beberapa kali menyalahgunakan kesempatan hidupnya. Bagaimana dia menyalahkan kesempatan hidupnya? Dia yakin bahwa imannya itu sudah kuat. Dalam ayat yang ke-33 itu, dia katakan bahwa walaupun iman kamu tergoncang, dia bilangnya, sama sekali saya tidak, dia bilang. Tetapi dia di dalam firman Tuhan ini, yaitu Petrus beberapa kali menyalahgunakan kesempatan hidupnya. Ia dengan yakin menyatakan bahwa imannya tidak akan tergoncang. Ia menggunakan waktu di Taman Getsemani untuk tidur, bukan berdoa dan berjaga-jaga. Kita lihat dalam ayat ini, dalam ayat 36, 37, dan 40 dan 41. Dia sudah bersama-sama dengan Yesus. Kata Yesus, kamu tinggal di sini dan kamu harus berdoa dan berjaga-jaga, dia bilang. Tapi apa yang Petrus buat dengan kawan-kawannya? Mereka tidur. Padahal sudah Yesus memperingatkan mereka, kamu harus jangan tidur dan berjaga-jaga, sebab mereka sudah datang. Mereka itu adalah orang-orang yang ingin menangkap Yesus. Tetapi pada waktu itu Petrus, apa yang dia buat dan kawan-kawannya, mereka tertidur. Padahalnya waktu mereka minum bersama-sama dengan Yesus, dia bilang sama sekali imannya tidak tergoncang. Macam mana imannya boleh kuat kalau dia tidak ikut perintah Tuhan Yesus? Kalau kita mau tidur saja, tidak baiklah kita ikut Yesus, kan? Kita tidur saja. Tapi apa manfaatnya? Kalau iman kita itu hanya kita kasih tidur saja, kita tidak gunakan talenta yang ada pada kita, tidak artinya, kan? Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kalau kita hanya kasih tidur sejak kita punya iman, kalau anak-anak kita tidur, cobalah besok ke sekolah sedangkan anak-anak kita. Lalu bangun baru ibu ini suka bangun pagi, kan? Mesti dia bilangnya, nak bangun kok, nak bangun. Kalau anakku tidak mau bangun, apa kamu buat? Apa kamu buat? Ibu-ibu, apa kamu buat dengan anak-anak kamu kalau mereka tidak mau bangun? Hah? Kamu marah, kan? Kalau saya marah. Kamu ini sejak kenapa kamu tidak mau bangun? Sudah sekolah ini, jam berapa sudah ini? Lalu hanya satu saja saya beritahu mereka, kamu tahukah ini? Kalau dulu dadimu masih hidup, biar kamu lambat tidak apa, tapi kamu ikut orang. Ramai lagi anak-anak mengikut mereka mau pergi sekolah. Bangun sejak mereka, sekejap. Yesus pada masa itu, dia pikir, dia berkata pada murid-muridnya, kamu tinggal di sini, berdoa dan berjaga-jaga. Tetapi waktu Yesus melihat murid-muridnya tidur, apa yang dia katakan? Dia sedih, dia kecewa. Karena kenapa? Karena murid-murid yang selama itu, murid pertama Yesus yang ikut Yesus sampai pada masa Yesus mau ditangkap, mereka pula mulai lemah imannya. Di mana lagi cakap si Petrus bilangnya, iman saya tidak akan tergoncangkan. Di mana lagi itu? Di mulut saja kan itu.
Nah, kita juga seperti Petrus ini. Kadang-kadang kita seperti itu kan. Ayo kita pergi gereja ya. Tengok-tengok dalam gereja, ay mana sudah iya tadi itu. Kan? Kalau disuruh kau yang pimpin ya. Kalau muda-mudi paling tidak suka apa? Memimpin kan? Kenapa? Salah satu alasan mereka, saya tidak boleh memimpin. Sebab suara saya sumbang. Saya tidak mau memimpin. Tuhan tengok gak suara kamu tuh merdu? Tuhan tengok gak kamu sampai kamu melompat-lompat sudah? Mari kita memuji Tuhan. Itu kan Tuhan tengok. Dia tidak tengok sehebatnya kamu. Kamu lihat Petrus hebat kan? Dia bilang, saya tidak akan, iman saya tidak akan tergoncangkan, dia bilang. Dan dia berpikir bahwa di waktu dia memotong salah satu kumpulan imam itu, dia potong kepalanya, dia potong telinganya kan. Dia sangka keputusannya itu hebat, tepat. Dia sangka, oh inilah iman saya, inilah bukti saya bahwa saya ini benar-benar setia sampai mati bersama-sama dengan Yesus. Tapi sebenarnya waktu Yesus ditangkap, Petrus mengunus pedangnya, seakan-akan apa yang dilakukannya itu adalah suatu tindakan yang tepat dan hebat. Mungkin ia berpikir inilah saatnya membuktikan bahwa ia rela mati untuk Yesus, gurunya. Ia keliru. Ia memang mengikut Yesus saat ia ditangkap, namun bukannya ia menemani dan memberi pembelaan. Apa yang dia buat? Waktu perempuan itu cakap, kamu kan pengikut Yesus. Apa dia cakap? Bukan, dia bilang kan, saya bukan pengikut Yesus, dia bilang. Itu pertama kali dia menyangkal sudah. Sebab apa kata Yesus? Sebelum ayam berkokok 3 kali, dia bilangnya, kamu akan menyangkal aku, dia bilang. Jadi pertama dia bilang, waktu perempuan itu cakap saja, kamu pengikut Yesus. Bukan, dia bilang. Dan kedua, orang-orang lalu lalang itu, kamu kan pengikut Yesus. Bukan, dia bilang. Yang ketiga, apa dia bilangnya? Dia bersumpahan, sanggup dia bersumpah. Dia berkata bahwa saya ini bukan pengikut Yesus. Kegagalan Petrus dalam menggunakan kesempatan hidupnya terjadi karena ia tidak terfikir akibat atas ucapannya sendiri. Terkadang kita seperti itu kan. Kalau kita nanti lihat, tidak lama lagi Paskah, kita akan lihat film Yesus itu. Apa yang kita buat? Kita sedih, kita marah. Woi, kalau saya di situ tuh memang balas ini orang ini yang jahat sama Yesus ini. Siapa orang jahat itu? Kita, kan? Kita orang jahat itu yang telah menyalibkan Yesus. Tapi kita marah di dalam film itu. Padahalnya itu adalah kita. Itu adalah kita yang telah mengucapkan ucapan kita sendiri. Tetapi kita tidak terpikir apakah akibatnya kalau kita berkata demikian. Ia terlalu percaya diri, namun takut pada penderitaan. Ia tidak memegang komitmen karena ia tidak memahami misi Yesus. Ia berharap Yesus tampil sebagai pahlawan menurut pikirannya. Karena itu peristiwa penangkapan Yesus membuatnya kebingungan. Kita bingung kan? Kenapa kita sembah Yesus ini? Kita mulai bingung. Kenapa kita sembah Yesus ini? Kenapa Yesus ini boleh mati? Kamu mati, kenapa dia mati? Dia mati untuk saudara dan saya pada hari ini. Kenapa dia sanggup mati walaupun dia tidak berbuat dosa? Karena dia mau menyelamatkan kita. Amin. Oleh sebab itu, di dalam hal yang kedua,
Petrus bertobat. Dalam Matius 26 ayat yang ke-75 yang sudah saya baca sebentar tadi. Namun akhirnya Petrus menggunakan kesempatan berikut sebagai titik balik. Ia bertobat dan menjalani hidup benar sebagai saksi Kristus. Kita ingat, walaupun mungkin Petrus ini, mungkin dalam pikiran kita waktu kita duduk, si Petrus ini begini rupanya kehidupannya, begini rupanya dia. Tetapi Petrus kembali kepada Tuhan. Petrus kembali kepada Tuhan, dia bertobat, dia mengakui bahwa dia berdosa, dan akhirnya dia menjadi saksi Kristus. Di dalam hal yang ketiga, manfaat setiap kesempatan. Haruskah kita menyalahgunakan kesempatan sebelum bertobat pada akhirnya? Haruskah kita menyalahgunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan beri kita kesempatan, kita boleh hidup kan? Kita diberi nafas. Kenapa kita tidak pergunakannya sebaik-baiknya? Kenapa? Nafas kita nih, kita sendiri yang punya. Tuhan punya. Kamu lihat kalau kamu masak air, kalau kamu kasih mati gas, uap itu masih ada kah? Masih. Tiada sudah kan? Lama-lama dia akan hilang. Begitu juga dengan nafas kita. Nafas kita seperti itu. Jangan kita bilang, oh saya ini akan hidup selama-lamanya. Kalau nenek-nenek kami dulu, biarpun dikasih masuk di peti supaya dia tidak mati-mati juga. Kan? Kematian tidak memilih. Kita tua kah, kita muda kah, kita masih baby kah. Kematian tidak memilih. Kalau saya pun berdiri di sini bilang, Tuhan, oh saya mau ambil sudah kau. Pasti dia akan ambil. Saya lihat di Facebook ada seorang, kematian itu kan kita alami. Tapi biar iman kita tetap kuat. Saya ingin bersaksi sedikit tentang pengalaman saya. Tidak ada gunanya. Karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Atau bagaimana jika tidak ada kesempatan lagi, terlebih mengingat hidup kita hanya sekali dan waktu yang tidak akan berulang lagi. Kita ingat hari ini baik-baik. Hidup kita tidak akan kembali lagi. Kalau kita sudah kembali kepada Tuhan, hidup kita tidak akan kembali lagi. Kalau kita menyesal tidak guna, biar kita menangis apa lagu itu bilang, menangis bersedih, dia bilang semuanya telah terjadi, dia bilang kan. Jadi tidak gunanya biar kita menangis, kita sayang, aduh saya sayang suami saya, kenapa khawatir, saya terpikir juga kenapa lah saya ini tercabar betul, kenapa lah Tuhan, saya ini apa Tuhan, dia pun apa Tuhan, kenapa mau diambil, kan pikiran kita manusia. Sebab saya lihat para pastor ini hidup dengan pasangan mereka, biar sampai tua pun mereka tetap bersama anaknya. Dia menguji saya. Dia bilangnya, memang kau bersama dengan saya, tapi saya mau melihat iman kamu, dia bilang. Kecil lagi anak-anak saya masa itu. Kamu, walau sesaat pun, dia tidak pernah membiarkan kamu, walau sesaat pun. Walaupun mungkin kamu bilang, saya ini punya masalah, saya susah mau pergi gereja. Berusaha. Nikmati hidup kita bersama dengan Tuhan. Pernahkah kamu rasa kalau kamu punya masalah, Tuhan itu lari dari kamu? Apa pedulilah dia itu? Biar dia mati dengan masalahnya. Adakah? Tidak ada kan? Apa yang dikatakan dalam Matius, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Pikul aku yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku adalah lemah lembut, jiwamu akan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di dalam Matius 11 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Dia sudah berjanji kepada kita, dia tidak akan meninggalkan kita, dia tidak akan membiarkan kita, tetapi dia mengajak kita untuk selalu dekat kepada Tuhan. Dan dia katakan di sini, jika kita punya kesempatan, jika kesempatan telah berlalu, menyesal pun tiada gunanya. Saya sudah bagi tahu sebentar tadi, walaupun mungkin kita mengutuk diri kita, kenapalah aku begini, akulah yang berdosa, akulah yang bersalah, tiada guna. Tapi kalau kita sama seperti Petrus, dia menyesali apa yang dia buat, kita akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada kita semua. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, yaitu ajakan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Marilah kita manfaatkan setiap kesempatan yang telah Tuhan berikan buat saudara dan saya. Mari bangkit dan layanilah Tuhan. Serta marilah kita tetap bertahan pada setiap proses, sebab rencana Tuhan itu jauh lebih indah daripada apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan susah, itu akan menjadi susah. Tapi kalau kita pikirkan kesusahan itu dan kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti semuanya akan lebih indah. Oleh sebab itu, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya yakin percaya bahwa kita semua ini punya masalah yang berbeda. Tapi sekalipun semuanya itu, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Mari kita bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hikmah dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Ada beberapa peringatan untuk kita semua yang menjadi orang-orang yang percaya, yang mau mengambil bagian roti. Siapa yang layak, yaitu mereka yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang sudah dipermandikan. Yang belum lagi, biarlah menahan diri dulu. Ada beberapa peringatan menjadi peringatan Tuhan Yesus bagi kita. Peringatan apa? Tentang pengorbanannya di atas kayu salib, kasih yang Allah tunjukkan. Setiap kali kita makan roti dan minum cawan itu, kita mengingat kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, layaklah mari kita mengucap syukur, memuji Sang Juru Selamat kita. Dia telah mengorbankan segala-galanya untuk kita mendapat keselamatan kekal berdasarkan pengampunan dosa. Dan peringatan yang kedua, dia memperingatkan kita ada tugas, kamu dan saya. Kamu memberitakan kata firman Tuhan, bukan hanya pendeta, pastor, penginjil saja. Kita ada tugas menceritakan bahwa Yesus Juru Selamat dunia, bahwa Yesus mengasihi dunia melalui pengorbanannya. Dan seterusnya peringatan dikatakan di sini, teguran dan amaran. Mari kita periksa hidup kita. Mungkin ada masih dosa yang masih berlaku. Mari kita mengakui di hadapan Tuhan. Ada kelemahan, dan memang benar itu ada kelemahan setiap manusia. Ya, Tuhan akan memberikan kita pemulihan, pengampunan dengan limpah. Mari kita memeriksa hidup kita. Ada benda-benda yang tidak benar yang pernah berlaku, mari kita mengakui di hadapan Tuhan. Mari kita minta ampun, mari kita berdoa. Ia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ia memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Silakan.